Ngobras UID, ngobrol santai bersama akademisi dan alumni Universitas Islam Jakarta. Perkenalkan, nama saya Salsa dari Fakultas Hukum. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat berprestasi karena tamu-tamu kita ini berhasil lolos mengikuti program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Simbel Mawa. Gimana nih kakak-kakak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Hostnya gimana kabarnya? Alhamdulillah, hostnya baik. Sebelumnya mungkin boleh kali ya kita perkenalan dulu biar nggak canggung gitu. Boleh dari yang di depan nih, di depan aku. Perkenalkan nama sama fakultasnya. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Debbie Lutfia Ramadhani, Fakultasnya Pendidikan Agama Islam, terus angkatannya 2021. Kalau yang di sebelahnya Kak Debbie? Kebetulan aku temannya Debbie ya, jadi aku namanya Nadia Izzatul Jannah, Fakultas Agama Islam 2021. Kalau yang di sebelah saya mungkin perkenalkan nama dan fakultasnya. Oke, kalau nama aku Anissa Sarah, aku dari Fakultas Hukum angkatan 2022. Oke, sebelum kita membahas ke topiknya mungkin gimana sih Kak cara supaya lolos program kreatif mahasiswa ini, mungkin dari Kak Sarah dulu, tips and triknya. Boleh. Cara Jadi lolosnya. Oke, kalau dari aku mungkin tips and tricks lolos pendanaan ini agak-agak Sulit ya? agak-agak bingung ya, karena kalau ditanya tips and triknya, yang jelas udah pasti niat ya teman-teman. Betul, Mungkin iya sih. teman-teman di sini juga setuju. Yang penting niat dulu. Satu, niat. Dua, kalian jalanin aja dulu, karena sebenarnya kita juga belum tahu nih nanti bakal dapet lolos atau enggaknya pendanaan dari Simbel Mawa ini gitu sih. Kalau dari Kak Nadia mungkin tips and triknya supaya lolos program ini tuh apa sih? Kalau Kalau tahu? aku sih lebih ke kepo-kepoin terus website sama IG-nya Simbel Mawa, IG-nya Universitas Islam Jakarta, bisa dikepo-kepoin karena dari situ kita bisa informasinya banyak banget di situ. Nah, kalau dari Kak Debbie mungkin tips and triknya. Tips and triknya, karena kebetulan ikut PKMPM ini diajak sama temennya itu Nadia, jadi ya bergaullah bersama orang-orang yang suka nyari informasi. Kalau saya malas cari informasi, bertemanlah kepada orang yang rajin nyari informasi. Oke. Boleh juga ya. Boleh juga ya. Bisa jadi masukan juga berarti kan. Jadi Iya. influencer ya. Terus kalau boleh tahu itu ada nggak sih keluh kesahnya dari kakak-kakak ini selama menjalani program kreatif mahasiswa ini? Mungkin dari Kak Sarah. Kalau aku tadi berarti apa ya? Keluh kesahnya. Keluh kesahnya. Waduh, kalau dibilang keluh kesah pasti ada ya teman-teman. Apalagi kalau dari program aku sendiri tuh PKM aku ini tuh ngambil pengabdian masyarakat, yang udah jelas dari judulnya aja berarti kita akan mengabdikan kepada diri masyarakat gitu ya. mengabdikan diri kepada masyarakat yang menjadi mitra kita. Karena kebetulan aku berlima sekelompok, tim aku itu mengambil mitra di suatu Karang Taruna Kalau boleh tahu di mana tuh Kak yang lokasinya? berada di waduh, ini agak-agak jauh juga ya. Di mana Tapi tuh, mungkin kalau boleh tahu? teman-teman mungkin ada yang tahu daerahnya itu di Bantar Gebang. Pelosok sekali ya. Sangat luas. Iya, cukup menantang juga ya di Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat ini, karena kebetulan kalau dari aku baru pertama kali ke Bantar Gebang saat itu juga. Wow. Iya. Jadi aku baru pertama kali juga selama 20 tahun hidup ya. Aku melihat gunung sampah yang selama ini orang-orang bincangkan gitu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Kak Nadia, kesahnya tuh apa sih selama mengikuti program kreativitas mahasiswa ini? Oke, kalau aku lebih ke gimana cara adaptasinya sih. Yang namanya pengabdian masyarakat, kita harus beradaptasi banget nih ke masyarakatnya, dari lingkungannya, dari di mitranya itu ada. Kalau aku kan jadi kita ada pengajian ya. Jadi kita beradaptasi sama ustazah-ustazah di sana, sama murid-murid di sana, sama wali muridnya juga ada kayak gitu. Belum lagi lingkungannya tuh di sekitarnya ada apa sih. Nah, itu harus kita adaptasi di situ. Berarti agak susah ya, Betul. agak menantang ya buat Iya. beradaptasi di lingkungan yang baru gitu ya. Iya, benar. Terus kalau misalkan dari Kak Debbie, mungkin keluh kesahnya apa selama mengikuti program ini? Kalau dari Debbie sendiri, keluh kesahnya tuh
lebih ke jarak sih ya, Iya. karena kan kita juga ngambil mitranya juga lumayan jauh Kalau boleh tahu di mana tuh Kak ngambil mitranya? di Bogor ya, termasuk Iya. Bogor gak sih? Iya, Citayam. Iya, Citayam. Citayam Bogor. Jadi ya gitulah, kayak kita biasanya kan kalau kemana-mana tinggal sendiri naik motor kayak gitu, ini kayak nunggu ayo Harus nunggu ngumpul-ngumpul temen dulu. ya. Iya. Terus jaraknya dari sini sih, apalagi naik mobil kan macet. Iya, benar, gitu. itu Jadi macet ya, banget. capek di jalan duluan. Oke, setelah itu ada nggak sih Kak, kan tadi kan kita ngebahas keluh kesah nih. Nah, pasti kan kalau ngebahas keluh kesah ada nggak sih cerita serunya gitu? Mungkin dari Kak Debbie, cerita serunya tuh apa? Kalau Debbie sendiri serunya itu seru banget ya, karena berinteraksi sama anak-anak kecil yang lucu-lucu, Iya. yang cimit-cimit. Pasti ada aja kayak, Kak, ini nanti dapat hadiah gak gitu, terus kayak mereka Euforianya ya. terus kan kita pikir emang awalnya kan ini kan kita belajar ya, belajar walaupun ada learningnya, cuma kan kita belajar nih, pasti kita mikirnya awal pertama kali datang tuh mereka kan excited karena mereka nggak tahu nih bentuk Iya. kita belajarnya gimana. Nah pas besoknya kita pikir tuh kayak, oh ini anak pasti nanti udah kapok nih, apalagi ditanya kayak tentang juz amma, terus nanti nggak tahu dihukum, walaupun dihukumnya juga sambil main ya, tapi pas datang kedua tuh mereka excited kayak, kakak yang kemarin, jadi kita wah seneng loh gitu, ternyata kita ditunggu-tunggu sama anak-anak. Nah, kalau dari Kak Nadia mungkin ada nggak sih cerita serunya gitu? Kalau seru udah pasti yang dari mitranya juga banyak banget ya, dari anak-anaknya kita belajar juga dari gimana sih cara ngebonding anak-anaknya, dari ustazahnya kayak gitu. Nah kalau untuk menurut aku juga dari kitanya juga antar teman nih, apalagi kita udah semester akhir ya kan, betul. jadi Yang dikit lagi lulus ya. jadi itu sangat membuat memori-memori yang baru gitu untuk kita, itu seru banget sih. Jadi ada nambah pengalaman sama teman, terus juga kalau di mobil kita sambil ngobrol-ngobrol tentang Universitas Islam yang keren banget ini gitu. Iya, ya. Kalau dari Kak Sarah nih, ada nggak sih cerita serunya? Kalau dari aku kebetulan banyak banget juga, walaupun mungkin tadi aku sempat bilang kalau keluh kesah pasti banyak juga ya. Keluh kesah, tapi juga ada juga kok cerita serunya. Apa Karena tuh Kak? cerita serunya karena kebetulan program aku ini tuh pengabdian masyarakat di Karang Taruna tadi, dan program yang kita bentuk ini berupa media tanam. Jadi kita membuat kemandirian pangan berupa budidaya lele yang juga kita manfaatkan juga nih, kita hidroponik juga, di atasnya tuh menggunakan sistem aquaponik ya, berarti di atasnya tuh kita juga menanam tanaman kangkung. Nah, aku rada tertarik nih sama Kak Sarah, karena kan tadi kan Kak Sarah juga bilang kan kalau dari Fakultas Hukum gitu kan. Terus pengabdian masyarakatnya itu budidaya lele. Nah, kenapa sih tertarik sama budidaya lele ini? Terus kenapa ada tanaman hidroponik ya? Iya, Ya itu benar. kenapa sih milih itu? Iya kebetulan benar juga sih, kata tadi si Sasa juga bilang, aku dari Fakultas Hukum teman-teman, jadi cukup menantang banget buat aku dari Fakultas Hukum yang biasanya kita buka Belajar. undang-undang, kita buka KUHP. peraturan dan segala hal-hal normatif lainnya 180 derajat, tiba-tiba aku harus Turun gimana langsung caranya ya. turun lapangan, mengabdikan diri kepada masyarakat Karang Taruna Bantar Gebang itu, membuat budidaya lele yang juga ada tanaman kangkung juga. Ternyata lumayan banget ya teman-teman buat bisa dari bibit lele ke Tanaman. jadi ya? lele beneran, yang lele yang bisa dikonsumsi sama Buat teman-teman masyarakatnya biasanya ya. nih makan pecel lele atau apa, itu ternyata prosesnya panjang banget teman-teman. Nah, terus kalau dari kakak-kakak Eva ini buat di, kan tadi kan kakak bilang kan fun learning gitu. Nah, itu konsepnya tuh kayak gimana Kak? Atau ada ininya sendiri, caranya gimana? Gimana Dewi? Iya, mungkin dari Kak Nadia dulu atau Kak Debbie dulu, boleh. boleh? Gimana? Karena berhubung Nadia kita ketuanya, sekelompok jadi ya? Nadianya aja dulu ya. Oke, dari Kak Nadia nih, apa nih? Kalau aku sih lebih gimana caranya kita main ular tangga ya. Jadi konsepnya itu ada kayak hukuman, ada karena kita judulnya ada tafsir juz amma, jadi kita nggak cuman kalau di sekolah-sekolah atau di pengajian-pengajian lain kan kayak cuman menghafal. Nah kalau kita ada ke pembaharuan nih, lebih ke
artinya gimana, terus untuk diterapin di kehidupannya gimana gitu, lebih mendalam aja sih. Oh gitu. Kalau dari KDB mungkin ada yang mau ditambahin, kenapa sih, kan maksudnya kalian kan FAI kan, nah terus tiba-tiba acara apa programnya ini kayak main ular tangga gitu kan, yang tadi kakak bilang itu maksudnya agak, menurut aku kayak agak kurang nyambung gitu. Nah itu maksudnya bisa dijelasin nggak, dilurusin gitu, Iya. kenapa dari FAI terus milih fun learning ke anak-anak gitu. Ya karena kita ini kan PKMPM pengabdian masyarakat kan kita nggak bilang, jadi kita lihat dulu nih mitra yang sasaran kita tuh apa. Nah kan sasaran kita nih kan TKK gitu kan, jadi kayak anak-anak kecil. Jadi gimana caranya nih kita otak-atik modifikasi pembelajaran nih supaya nggak bosen gitu, kayak gimana nih anak-anak supaya mau belajar, semangat belajar, seperti apa yang tadi Debbie kasih tahu, apa kesenangannya itu jadi anak-anak excited gitu kan. Nah ya kayak gitu kita berpikir nih cari sama-sama ya. Gimana nih awalnya kan emang ada, pertama dari awal kan dia punya judul memang ular tangga nih. Nah ular tangganya itu kan kayak dia tuh masih kayak mainan di lembar kertas biasa gitu loh, ada kocokannya gitu kan, terus ada orang-orangannya, caturnya. Nah Terus karena supaya anak-anak kecil lebih excited gitu, kayak kan kalau kayak gitu kan nanti juga boring ya. boring gitu, ngumpul-ngumpul doang. Nah supaya ini kan kecil-kecil juga kan anak-anaknya, jadi gimana caranya kita bikin lebih heboh gitu. Jadi kita bikin tuh yang lebih gede gitu, ular tangganya tuh modelnya gede kayak papan banner gitu Bannernya gede. dibikin ular tangga gitu ya mungkin Jadi ya. biasanya kita ada caturnya bisa kita pegang, tapi ini kita caturnya gitu. Jadi yang main tuh anak-anak kecilnya. Anak-anaknya, ya. Jadi kita gitu. lebih ke media pembelajarannya sih, yang metode diubah. pembelajarannya yang diubah, yang lebih diinovasiin gitu. Berarti target kakak-kakak ini itu anak-anak ya, karena kan kalau misalkan ular tangga itu biasanya anak-anak ya. Ya, anak TK Berarti sih. untuk menarik perhatian anak-anak itu gimana Betul. caranya, lewat konsep ular tangga Ular itu. tangga itu, media Oke. Selanjutnya itu mungkin kita ngebahas ini dulu kali ya, Apa tuh? motivasi kalian kenapa bisa mengikuti program ini apa? Boleh. Oke, Dari boleh. Kanadia. Wow. Kebetulan motivasi aku itu kan aku fun fact-nya udah pernah itu ya, lolos dulu nih di lingkup Universitas Islam Jakarta, pernah ada lomba PKMPM-nya juga. Nah, tahun selanjutnya aku ngajuin untuk ke Simbel Mawa. Nah, ternyata di situ aku gagal karena setelah aku teliti itu lebih luas judulnya, kita harus lebih menarik gitu kalau untuk judul ya. Jadi buat teman-teman judulnya harus lebih menarik. Nah jadi di sini aku motivasinya untuk kayak step by step, jadi per tahun tuh aku harus ada apa gitu kan. Tahun kemarin Resolusi ya jatuhnya ya. tahun kemarin aku di Universitas Islam Jakarta ini, terus habis itu aku kemudian gagal di Simbel Mawa dan aku harus nyoba lagi di tahun berikutnya. Berarti jangan pernah Patah menyerah semangat ya. Patah semangat. Nah mungkin dari Kak Debbie ada nggak sih motivasi kenapa mengikuti program ini selain diajak ya sama Kak Nadia gitu? Motivasinya ya kalau dari aku sendiri sih lebih kayak daripada kita kayak kuliah aja Kuliah gitu, pulang ya. kupu-kupu. Mungkin kalau Debbie kan emang jiwa-jiwa organisasi juga kan, dari dulu jam sekolah suka organisasi gini itu gitu, karena dulu bareng sama Nadia juga organisasinya diajak juga PKMPM sama Nadianya, jadi jangan takut mencoba untuk hal baru Ya gitu. itu Jadi penting banget sih. Penting banget sih. jadi jangan kayak udah cukup organisasi ini aja gitu ya, jangan di situ aja. Kalau ngerasa udah ngerasa hebat nih di organisasi ini, udah dapat posisi enak, ya jangan ngerasa hebat di situ, Jangan stuck gitu. di situ ya berarti ya. Tapi coba yang lain gitu. Ya betul. Nah kalau dari Kak Sarah, motivasinya apa sih untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini sampai pengabdian ke masyarakat gitu loh? Oke, kalau tadi Nadia bilang mungkin dia udah sempat nyoba dan termotivasi karena tahun kemarin yang sudah mencoba. Kebetulan kalau aku ini baru pertama kali nyoba teman-teman, jadi agak apa ya? Mungkin kalau orang-orang bilang hoki-hoki berhadiah ya, coba-coba berhadiah ya, iya. Karena sebenarnya aku nggak expect juga bakal lolos pendanaan karena pertama juga, dan motivasi aku tuh sebenarnya karena teman-teman aku sih di Teman luar, kelompoknya. ya teman-teman di
teman-teman luar universitas. Banyak yang bilang kayak cerita tentang program ini cukup menarik dan variatif juga ya. Karena kalau misalkan kita tahu nih, sebenarnya PKM ini yang diadakan dari Simbol Mawa ini nggak cuman pengabdian pada masyarakat, banyak ya, karena banyak banget. Jadi ada, boleh disebutin mungkin apa aja yang ada ini di aku jadi menjelaskan ya. nggak apa-apa buat Jadi di sharing-sharing PKM yang dari Simbol Mawa ini tuh selain dari pengabdian masyarakat, ada juga dari riset sosial humaniora, terus juga ada riset eksakta. Itu nanti riset yang tentang, mungkin kalau teman-teman selain sosial humaniora, misalkan kayak teman-teman nih kimia, atau teman-teman dari teman-teman farmasi dan segala macam, teman-teman ingin membuat sesuatu, itu bisa dari riset eksakta, atau juga ada PKM VGK kalau teman-teman yang minat di bidang videografi dan segala macamnya. Terus juga banyak sih sebenarnya ya, ada kewirausahaan juga, iya. Jadi kalau teman-teman yang kayak minat di usaha nih, mau nyoba, bisa banget berarti dikembangin di situ. program kreativitas mahasiswa yang diadain sama Simbol Mawa ini ada banyak macam-macamnya ya. Jadi kita Bener. tergantung kitanya hobinya apa, terus mau apa kesukaan kita apa, tinggal masuk. Nah kebetulan kakak-kakak ini kan pengabdian ya, jadi gitu. Nah lanjut, mungkin ada nggak sih pesan dan kesannya buat teman-teman yang lagi nonton ini tentang apa program kreativitas mahasiswanya dari Kak Sarah? Kalau dari aku kesan pesan apa ya? Kalau boleh tahu. Lebih ke seru sih sebenarnya. Program pengabdian masyarakat ini luar biasa banget serunya, karena kita bisa belajar banyak banget teman-teman, terutama kalau dari kelompok aku sendiri yang kebetulan dari berlima itu. Kami berdua itu dari Fakultas Ekonomi dan 3 dari lainnya itu Fakultas Hukum. Hal baru ya hal buat baru anak-anak banget hukum. karena sehari-hari bukannya undang-undang, sehari-hari pasal-pasal. iya kayaknya presentasi dan mungkin pemaparan, gimana Teori kita aja ya. teori belajar gitu. Terus Tiba-tiba hari ini kita dari kurang lebih 4 bulan ya Nadia ya, kita belajar hal baru pengabdian ke masyarakat tentang gimana sih kalau aku dari si lele ini masih bayi teman-teman, ibaratnya Dari bibitnya dari bibitnya sampai sempat juga ngerasain gagal panen karena lelenya saat itu tuh sempat mati karena musim hujan. Terus adalah pokoknya kendala-kendala Banyak yang struggle-nya ya. iya akhirnya membuat kita tuh kayak gimana caranya kita juga harus mencoba menghadapi masalah, karena di waktu 4 bulan itu kita harus bisa menghasilkan sesuatu gitu. Oke, kalau dari Kak Debbie mungkin ada pesan-kesannya? Kalau Debbie pesannya mungkin gimana ya? Apa ya? Apa tuh? Pesannya mungkin yang tadi ya, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu, karena semakin kesini kan juga presiden kita ini kayak kasih kita keleluasan kan, kayak kita ini udah ada sekarang kurikulum merdeka. Nah bahkan bukan cuma kurikulum merdeka aja buat ngembangin anak-anak belajar ini, tapi kita disediain kayak perlombaan tuh dari Simbol Mawa. Itu kan kayak kita udah punya basic masing-masing apa, itu pun ada Tinggal gitu. milih Tinggal aja. milih gitu. Jadi tersalurkan berarti ya. bisa tersalurkan. Jadi jangan tutup mata, jangan tutup telinga, terus mencari, terus berjuang gitu. Apapun yang kamu cari itu pasti udah ada karena udah disediain. Aja sih. Oke. Nah, kalau dari Kak Nadia ini ada nggak sih pesan dan kesannya mungkin buat teman-teman yang lagi nonton? Siapa tahu dari teman-teman ini ada yang tertarik buat mengikuti program kreatif mahasiswa ini di tahun depan gitu. Untuk kesannya sih aku sangat terkesan ya dengan Simbol Mawa yang sangat wow ya, keren, dan Universitas Islam Jakarta yang sudah menyalurkan love. Dan kalau untuk pesannya juga jangan takut melangkah, asik dan jangan takut berdoa. FAI banget nih. Berarti berarti pesan dan kesannya itu yang pertama tadi jangan takut untuk mencoba, terus jangan lupa berdoa mungkin ya, karena kan kita kan setiap melakukan sesuatu tuh harus berdoa dulu. Nah, terus juga jangan stuck di situ aja gitu. Kita harus berproses gitu.
Nah, mungkin sekian dari episode kali ini buat teman-teman. Siapa tahu nanti di episode selanjutnya kita mungkin bisa ngebahas lebih lanjut kali ya kayak. boleh. Nah, karena terbatas oleh waktu, buat teman-teman siapa tahu nanti di tahun depan ada yang mau join nih, bisa dipantau Boleh. terus IG-nya Universitas Islam Jakarta sama IG-nya Simbel Mawa. Nah, buat kakak-kakak semoga sukses terus, lancar terus Iya, kegiatannya. amin. Terima Amin. kasih Amin. kakak-kakak karena udah Iya. hadir di acara ini. Iya, terima Jangan kasih kapok-kapok ya kembali. kak ya. Iya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah.